Klien kami di framing kembali terkait hal-hal yang kurang mengenakan dengan anaknya, ya. Jadi 100% itu adalah framing orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi klien kami sudah gerah dan sudah tidak lagi bisa berdiam diri karena berita seperti ini pas kita lihat sudah kurang lebih tahunan, ya hampir 1 tahun. Tapi klien kami ini tidak pernah mau mengurusi hal-hal seperti itu sebenarnya. Tetapi karena sudah terus ada, klien kami dengan arahan kami, kita akan mengajukan hari ini adalah somasi terbuka. Kenapa somasi terbuka? Karena yang melakukan komen, yang melakukan framing itu sudah banyak. Ya, kalau hanya 1-2 orang mungkin kami hanya melakukan 1 somasi. Tapi karena ini sudah dilakukan oleh framing dilakukan oleh banyak orang dan komentarnya sudah banyak, itu sudah sangat mengganggu dan kami lakukan somasi terbuka. Nah, apa yang kami sampaikan akan disampaikan rekan saya nanti ya untuk somasinya. Setelah itu mungkin klien kami sendiri yang akan mengcounter sebenarnya situasinya seperti apa. Oke, silakan. Oke, ya terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti sudah dijelaskan oleh Bang Kris tadi ya, maka kali ini saya akan membacakan somasi terbuka kami untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oke, somasi terbuka. Bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda. Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami, berupa gambaran atau tulisan yang dituduhkan atau fitnah kepada klien kami dengan maksud diketahui umum dan merugikan klien kami, yang diduga dilakukan oleh pemilik akun TikTok, diantaranya Cancer @andai05065, Sukabakso N_Aya04, Jaya Mulia @kobil, dan full check bio @full.check.bio, dan yang terakhir J2_P J2_APS. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada pemilik akun TikTok tersebut di atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Yang kedua, menghapus tulisan dan atau gambar atau foto dan atau video yang berisi tuduhan atau fitnah yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Dan apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan pidana melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pengajuan gugatan perdata. Bahwa dengan ini, klien kami juga akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak lainnya yang diduga dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik klien kami dengan cara menuduhkan suatu hal dalam bentuk gambar, tulisan, dan atau informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan merugikan klien kami, yang dilakukan melalui sistem elektronik termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi TikTok, Instagram, X atau Twitter, dan channel YouTube sebagaimana diatur dalam pasal 27A junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP dan atau aturan hukum lainnya. Demikian somasi terbuka ini kami sampaikan agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Jadi teman-teman media, apa yang kami sampaikan adalah pintu awal untuk permintaan maaf kami buka. Jadi 3x24 jam itu adalah waktu yang kami berikan agar orang-orang yang melakukan framing, ya, orang-orang yang melakukan komentar-komentar yang langsung melakukan fitnah kepada klien kami, tetap Sarwenda
sangat membuka pintu maaf. Ya, tetapi dengan syarat tidak boleh mengulangi. Karena apa? Karena yang dijaga oleh Sarwenda ini adalah psikologis anak. Ya, bagaimana framing ini membuat tidak tidak patutlah kita dengar sebenarnya, tapi terus dilakukan. Nah, orang-orang yang framing ini akan kami laporkan, dan yang melakukan komentar-komentar ini kalau tidak melakukan permintaan maaf dengan berat hati, kami tetap akan mengambil hak hukum kami. Ya, jadi kami tidak mengancam, tapi kami mengambil hak hukum kami untuk melakukan pelaporan nantinya apabila tidak ada itikat baik terkait pemaafan. Dan pemaafan seperti apa? Meminta maaf di depan media juga. Ya, jadi tidak bisa hanya meminta maaf DM klien kami gitu ya, karena dia mengomentari yang tidak benar dan tidak pas di depan umum di banyak orang. Jadi dia juga harus meminta maaf di banyak orang, ya. Nah, bagaimana situasi itu saya serahkan sekarang apa faktanya kepada Sarwenda. Silakan. Selamat siang semuanya. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget, dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga, karena posisinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar, ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Dengan kayak gini saya mau mengklarifikasi semuanya. Apa yang diomongin orang itu ya fitnah gitu. Jadi saya harus bertindak tegas dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Bukan cuma saya, tapi anak-anak saya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyudutkan saya, tidak bertanggung jawab, komen, atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain juga berpikir seperti mereka, padahal itu sebenarnya semuanya fitnah. Itu benar-benar diselesaikan dengan baik-baik demi kedepannya tidak mengganggu psikologis ataupun mental anak-anak saya. Jadi dengan ini saya langsung menyerahkan semuanya ke kuasa hukum saya, karena saya yakin mereka yang lebih mengerti bagaimana menanganinya. Biarkan saya fokus dalam menjaga mental anak-anak saya dan melindungi anak-anak saya. Sebagai ibu pasti berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya, dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata etikat baik seperti itu, niat baik tulus seperti itu di framing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Jadi saya serahkan semuanya ke kuasa hukum saya, dan terima kasih semuanya. Semoga beritanya sampai sesuai dengan tujuan, nggak ada yang di-cut-cut, nggak ada yang dipojok-pojokkan, supaya semuanya baik-baik semuanya. Terima kasih. Jadi jelas bahwa dari klien kami masih membuka pintu maaf, dan mohon bagi pihak-pihak yang sering memframing, karena kami sudah pelajari juga ada beberapa akun-akun yang secara sengaja memframing klien kami, yang kami lagi perhatikan dulu. Nanti begitu memang cukup bukti, kami langsung akan laporkan. Ya, tetapi bagi yang melakukan komentar-komentar negatif, mohon lebih bijak lagi dalam bersosial media, karena implikasi dari
jejak media sosial ini tidak bisa dihilangkan. Nah, ini yang kita jaga. Jadi Sarwenda ini bukannya dia mau hal-hal kecil lalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan. Ya, karena sudah tahunan perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan Sarwenda bahwa itu semua hoax, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Ya. Akun yang disebutkan tadi semua akun asli sudah dilacak atau ada, kan kita tahu banyak banget akun-akun fake yang bisa dibikin orang. Jadi kami nanti tidak lagi melihat apakah akun ini fake atau asli, ya, tetapi yang sudah cukup mengganggu itu akan kami laporkan. Nanti mungkin pihak yang berwajib yang akan melihat mana yang fake, mana yang asli gitu ya. Tapi sekarang ini Sarwenda sangat-sangat tidak mau sebenarnya berurusan dengan hukum. Dia tetap membuka pintu maaf buat semuanya, tetapi mohon sekali lagi jangan salah artikan ya kebaikan Sarwenda ini ya, tapi mohon dimanfaatkan supaya semua bisa baik-baik saja ya, tidak perlu sampai harus ada yang diperkarakan terkait masalah ini ya. Jadi yang kemarin viral itu kan tentang akun yang kita sudah sama-sama baca tentang hubungan dengan veteran ya, yang sudah banyak di sosial media. Seperti apa sih kedekatannya sih dengan Onyok sendiri sih? Kalau kita kaitkan lagi kan sekarang lagi rame juga, tadi kemarin lagi rame, ditambah lagi masalah veteran. Seperti apa sih? Saya atau mau saya yang jawab apa Wenda? Saya boleh bilang kalau anak-anak saya harus ke psikolog. Oh iya, boleh nggak apa-apa, sedikit aja itu, sedikit aja. Jadi pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi kalau ditanya, anak-anak saya punya psikolog anak? Punya. Jadi menurut saya, kenapa gara-gara kalian saya harus, anak-anak saya harus seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca dan banyak teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Jadi boleh sekali-kali saya langsung bertanya kepada yang lebih ahli dan mereka yang lebih menyelesaikan semuanya. Jadi Udah 2 tahun lebih. Udah 2 tahun lebih. Jadi sudah jelas dan tegas disampaikan klien kami bahwa itu hoax dan itu ada pihak-pihak yang memframing. Ya, memframing itu artinya mengambil, memotong situasi posisi tertentu yang langsung ditambahkan kata-kata yang tidak pantas, ya, lalu membuat opini publik, menggiring opini publik, itu memframing. Ya, padahal sebagai ibu, Sarwenda ini berusaha menjadi ibu yang baik dan berusaha menjadi istri yang baik. Itu jadi beliau dengan keikhlasannya lalu beliau di framing sangat sakit hati. Tapi setahun, hampir 2 tahun klien kami ini menahan hal-hal seperti itu, tidak mau muncul di kamera. Karena apa? Karena menurut dia lebih penting adalah saat ini fokus terhadap mengurus anak dan keluarga. Nah, tapi di momen-momen terakhir ini sudah tidak tahan mungkin klien kami untuk menyampaikan ya apa adanya seperti ini gitu, ya, dan tidak akan diam lagi kepada pihak-pihak yang menyudutkan klien kami. Membaik, naik, drop lagi, membaik, naik, drop lagi. Jadi kayak gimana? Saya harus kayak gimana kalau kayak gitu? Ya anak lah, semuanya lah ya. Iya. Semuanya. Semua, ya. Ya mendampingi lah. Kalau klien kami mendampingi, ya mendampingi anak-anaknya. Bang, ada ini nggak bang? Ada upaya untuk ini nggak bang? Mungkin upaya untuk cybercrime-nya sendiri untuk melacak gitu, ID Ya, ditemukan dengan apa itu sendiri? ya, kita lihat nanti setelah somasi terbuka ini apa yang dilakukan oleh akun-akun ini gitu ya.
Kalau mereka men-stop ya, men-take down ataupun menghapus atau sudah tidak berkomentar yang sedikit banyak merupakan sebuah fitnah, ya kami juga akan memaafkan. Ya, tetapi kalau memang ternyata mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka, ya nanti kita uji di kepolisian. Ci, kemarin nggak ada sempat nyamperin yang punya akun di baru. Itu belum apa? Nyamperin akun di baru. Belum. Anak pengacara Siapa yang bilang nyamperin? Kan saya cuma bilang, kata orang, kan netizen juga banyak. Yang komen ke saya juga banyak, yang DM ke saya juga banyak. Mungkin yang suka sama dia juga nggak banyak, yang nggak suka sama dia. Gitu. Jadi lokasinya udah tahu, dari mereka juga udah tahu di mana gitu. Cuman kan kita etiketnya baik ya Pak. Ya. Seperti yang disampaikan juga oleh Sarwenda kan, seperti yang jelas bahwa di sini Sarwenda menyatakan bahwa ini akan diserahkan kepada kuasa hukumnya. Jadi hoax kalau misalkan Sarwenda itu nyamperin Ya, ya. jadi. Ya, bukan. Ini palsu, nah ini kuasa hukum palsu, fake. Oh iya. Saya bilang. Saya bilang. akan dilakukan pelaporan Mas atas pasal apa? Ya, tadi sudah disampaikan ada dugaan pasalnya ya terkait Undang-Undang ITE ya. Jadi nanti kalaupun memang ternyata pelaku-pelaku tidak melakukan hal yang sifatnya dalam bentuk permintaan maaf secara terbuka juga, ya kami dengan berat hati kami akan lakukan pelaporan. Nah kita lihat ya, bahwa ada saja yang mengaku-ngaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda yang kita cek juga sebagai account fake. Sudah seperti ini juga gitu. Jadi ada pihak-pihak yang nggak tahu gimana tiba-tiba mengaku sebagai tim kuasa hukum Sarwenda, sudah kita cek fake juga. Jadi banyak hal yang menurut kami harus hati-hati gitu ya. Dan media juga kami berharap perlu di cross check kalaupun ada komentar dari yang mengaku-ngaku atas nama Sarwenda ataupun kami, itu harus dicek lagi karena banyak yang sekarang ini posisinya seperti itu. Nggak usah, nggak usah. Itu kan hasilnya ada di psikolog juga ya, jadi itu nanti nggak bisa kita sampaikan deh, ya nggak enak. Yang penting teman-teman sudah pada paham bahwa hal ini sangat mengganggu psikologis anak, gitu ya. Langkah ini udah didiskusikan dengan korban dan sikap dia untuk yang kali ini gimana? Kita beliau langsung biasanya Bang Ruben sendiri yang Terkait yang apa yang disampaikan Koruben ya, RO ya, itu nanti bisa tanyakan aja langsung ke RO-nya ya. Soalnya takutnya malah jadi salah bicara, silakan aja ditanya. Oke, itu aja. Ya. Bang, tapi kan ini awal mula pemicu besar kan gara-gara perihal hubungan rumah tangganya si Wenda sama Ruben. Aku Tadi Idan juga sempat. maaf ya kawan-kawan, bisa lanjut Ya. ini soalnya anak aku dari tadi udah telepon Ya. minta dijemput banget. Jadi terkait masalah rumah tangga, boleh silakan Bu Wenda. Terima Ya. kasih semuanya. Kalau isu rumah tangga nanti tanyakan langsung lah ya ke Ruben, ya ke RO dan ke Wenda dengan hal yang berbeda. Tadi situasi di sini hanya kita membahas mengenai terkait dengan somasi terbuka. Jadi karena itu masalah yang sifatnya pribadi, saya juga tidak pernah mencampuri gitu ya. Dan mungkin klien kami sedikit tertutup ya wajar karena memang itu kan hal yang sifatnya pribadi. Ya. Artinya masih berhubungan baik atau seperti apa? Biasanya Gini. harus butuh support seorang suami. Ya, gini. Jadi yang saya paham, klien kami bercerita semua hal-hal yang baik terhadap RO. Tidak pernah bercerita hal-hal yang jelek, tidak pernah. Ya, jadi perlu digarisbawahi, klien kami selalu bercerita hal yang baik terhadap RO. Ya, tetapi ada pihak luar, pihak lain yang memframing, membuat ini semua, ya itu kita juga bingung kenapa gitu. Apa motivasinya, seperti apa. Ya, tetapi sampai detik ini yang disampaikan klien kami semua hal-hal yang baik terhadap rumah tangganya. Ya, jadi kalaupun ditanya mungkin klien kami juga tadi bingung sebenarnya karena memang apa yang disampaikan ke saya semua baik-baik aja gitu. Yang artinya rumah tangganya baik-baik aja. Hal-hal yang baik lah.
saya nggak bicara itu, tapi saya bicaranya semua yang disampaikan hal-hal yang baik gitu ke saya. Ya nggak pernah menjelekkan RO, nggak pernah menjelekkan hal-hal apa, nggak pernah. Semua yang disampaikan semua hal yang baik gitu ke kami. Jadi kami juga bingung kalau ada pertanyaan apakah baik-baik aja, ya coba tanya ke RO. Apakah layanan somasi ini sebelumnya sudah pernah didiskusikan sama Kemenku yang akhirnya sekarang memang ada masalah nih Ya. apa namanya sama apakah memang pembahasan soal layanan somasi ini sudah pernah dibahas Terkait somasi terbuka, murni hanya kita diskusikan dengan klien kami, karena memang yang menjadi korban framing adalah klien kami. Ya. Nah, memang saya juga berharap sebagai kepala keluarga ya bisa juga membantu menyelesaikan masalah ini juga gitu. Ya, tapi kan itu hak sepenuhnya dari RO gitu ya. Jadi kami hormati juga ya, dan klien kami juga mungkin merasa bahwa karena hanya dia sendiri yang di framing, ya dia harus berjuang juga gitu. Ya kalaupun memang dibantu oleh orang sekitarnya ya alhamdulillah gitu. Tapi deal-dealnya kami dalam berkomunikasi ini murni hanya dengan klien kami aja. Tapi tanggapan Ruben Wongso seperti apa Bang waktu mau Tanya ke RO aja. Tanya ke RO, saya takut salah ya karena kita kan nggak berkomunikasi dengan RO ya. Ya bisa langsung ditanya aja. apa memang tidak ada maksudnya tidak ada diskusi bareng gitu juga sama Ruben Onsunya atau memang ada kubu-kubuan antara kubu Samarinda sama Wah, kubu-kubuan. Nggak, kayaknya sih saya pikir itu karena masalah yang sifatnya pribadi mungkin sudah kali ya. Mungkin sudah berkomunikasi tapi kan nggak perlu disampaikan ke saya kan gitu. Karena kan yang di framing ini kan benar-benar di framing adalah klien kami gitu. Tapi ini memang layanan somasi ini memang kemauan sendiri dari dia, kemauan dari klien Bapak sendiri. Iya. Iya. Oh, berarti Abang tidak ikut rapat dengan Ruben ya, hanya dengan Wenda saja. Emang ada rapat ya? Oh ya, maksudnya diskusi bareng. Oh iya. Saya nggak tahu. Saya merasa bahwa yang namanya Sarwenda klien kami ya tetap pasti akan punya komunikasi dong ya, namanya suami istri kan ya gitu. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Berarti dugaan di luar sana yang kabarnya cuma mereka tidak akan pulang. Hah? Yang kabarnya Tanyakan ke masing-masing deh kalau yang soal itu, karena kalau saya kan hanya bicaranya di sini aja ya. Ya kalau masalah baik apa enggak, yang disampaikan klien kami kepada saya tidak pernah ada hal yang jelek terhadap RO, terhadap rumah tangganya gitu. Artinya ya silakan teman-teman bisa menilai sendiri gitu ya. Yang penting tidak ada hal-hal yang jelek yang disampaikan ke kami sebagai kuasa hukum ya. Tapi kalau bagaimana lebih detailnya silakan tanya ke RO atau ke Sarwenda. Ya. Kita doakan aja semoga mereka baik-baik aja. Konsultasi dengan psikolog itu per minggu, berkalanya seperti apa sih Bang? Saya nggak tahu tuh. Tapi yang pasti sudah melakukan konsultasi ke psikolog baik anak maupun juga Sarwenda juga. apakah konsultasi psikolog ini dimulai saat framing ini terjadi, Pak? Sebelumnya juga pernah konsultasi ke psikolog? Mungkin sebelumnya juga sudah, tapi tidak terkait masalah yang sekarang terjadi gitu. Ya setelah masalah terjadi ini mungkin lebih intens ya. Karena kan dia untuk menjaga nih harus memperlakukan anak seperti apa. Karena framingnya ini menurut saya jahat sekali gitu. Bang Onyo masih dengan Sarwenda atau tinggal di rumah sama Sarwenda atau Nggak ada info tuh kalau dia pisah atau apa ya. Ya kalau nggak ada info sih menurut saya berarti kan semua masih baik-baik aja ya gitu. Bang, framing yang paling menyakiti Wenda seperti apa sih? Ya, Ya, contohnya Bang, salah satu contoh Bang, framing yang kata-katanya di saya aja mau menyampaikan nggak enak gitu ya. Tapi coba dilihat coba. beritanya biar enak Bang. yang paling Ya ini saya bacakan aja ya. Ya silakan, Pak Bro. Iya, nih dilihat ini aja biar nggak multi tafsir. Iya. Bisa dilihat. Mungkin boleh dijelaskan Bang. Kayaknya dibacain aja deh Pak. Ya, jadi ada postingan ya di akun TikTok seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya di somasi terbuka tadi ya. Ini ada bahasa seperti ini ya. Kecewa banget sama Sarwenda begituan sama anaknya. Mohon agak disensor ya. Mohon agak disensor ya. Jadi kita nggak mau terlalu vulgar. Kita